Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Ivan Lawrence Antoni Sundoro dari Prodi TIF Universitas Machung. Ya, kali ini saya punya satu soal. Interpolasi linear, metode. Ini akan terjadi akan bentuk matriks seperti pada gambar. Lalu kita mulai penyelesaiannya dengan metode Gauss-Jordan. Langkah pertama yaitu R itu row, teman-teman. R itu row. Jadi baris kedua itu dikurangi 2 dikali baris ke-1. Jadi akan diganti dengan hasil dari kedua dikurangi 2 kalinya baris ke-1. Kemudian baris ketiga akan diganti dengan baris ketiga dikurangi 3 kali baris ke-1. Lalu baris kedua ini kita bagi dengan 2. Lalu baris ke-1 akan kita kurangi. Kita ganti baris ke-1 ini dikurangi dengan baris kedua akan menjadi nilai dari baris ke-1. Lalu untuk perubahan di baris ketiga, kita akan membuat baris ketiga ini dikurangi baris kedua dikali 3. Lalu baris ketiga lagi kita akan ubah dengan baris ketiganya dikali dengan minus 2. Lalu baris pertama kita akan ubah dengan baris pertama dikurangi 5,5 dikali baris ketiga. Jadi jumlah tiap baris dikali negatif 5,5. Dan yang terakhir, baris kedua akan kita ubah dengan baris kedua ditambah 3,5 dikali baris ketiga. Jadi baris deretan angka matriks baris kedua akan kita ubah dengan baris kedua ditambah 3,5 dikali baris ketiga. Jadi tujuan dari metode eliminasi Gauss-Jordan ini membuat ukuran matriks yang nilainya satu garis secara diagonal itu bernilai 1 semua dan sisanya 0 untuk menentukan hasilnya. Nah, ini solusinya adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Berikutnya masih dengan soal yang sama, namun kita akan selesaikan dengan metode Jacobi. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi X K ditambah 1 sama dengan 1/1 dikali 9 dikurangi Y yang ke K dikurangi 2Z yang ke K juga. Lalu YK ditambah 1 sama dengan 1 dibagi 4 dikali 1 dikurangi 2X yang ke K tambah 3Z yang ke K. Jadi ini K yang ini sama dengan K yang ada di sini. Jadi kalau K di sini itu ditambah 1, maka di sini nilainya akan sama dengan yang ada di sini. Ini pun sama, ini pun sama. Ini sama. Jadi setelah satu rumus ini dari X, Y, K selesai, akan ada perulangan. Ada iterasi. Nah, itu setiap iterasi K yang ini, yang di depan ini akan ditambahkan dengan 1. Dan yang di belakang ini akan mengikuti K yang ada di depan ini. Langsung saja. Nah, contohnya iterasi pertama, X1, 1 bagi 1. Karena ini hitungannya masih 0 ya. Kan karena masih kita perulangan sebelumnya kan belum ada. Masih baru lah, jadi masih 0 semua ini. Nah, 1 semua ini 0 dan ketemu hasilnya ini. Baru yang kedua kita bisa pakai hasil dari yang tadi ini 9, 0,25, 0. Ini menjadi hasil dari X1. Jadi sekarang X1 sama dengan 9, Y1 sama dengan 0,25, Z1 sama dengan 0. Kemudian kita akan gunakan di perulangan yang kedua ini. Di perulangan yang kedua, X kedua ini, kita akan gunakan ini. Y1-nya tadi kan
0,25 ya. Nah, kita pakai di sini. Kan Y ke K 0,25. Kita tarik sini. Lalu Z ke K 0 kan? Z ke K 0. Masukkan. Nah, angka yang di depan ini merupakan angka dari ini. Dari sini angkanya. Di dapatnya ini 1, 4 sama minus 5 ini dari ini 1, 4, minus 5. Lalu 910 ini dapatnya ini 910 itu dari sini 910 kita pakai sini 10. Lalu untuk yang 236 kita pakai angkanya yang pengurangan ini kamu sini. Nah, ini yang terus diulang hingga hasil akhir dari ini, dari perulangan ini mendekati angka X lagi kata bahasanya. Nah, ini saya sudah melakukan perhitungan terus sebanyak 25. Jadi dengan cara yang sama diulang terus menerus hingga yang ke-25. Lalu saya coba jalankan pakai program, pakai coding. Hasil yang mendekati hasil utamanya itu harus melakukan perulangan sebanyak 1100 berapa gitu. Jadi kayak ini saya potong di 25, lalu saya langsung skip ke perulangan yang ke 999. Nih, menunjukkan hasil angka yang paling mendekati hasil akhirnya. 1,00000006 kita bulatkan 1, lalu 1,99999 ini kita bulatkan 2, lalu yang Z ini 2,999 kita bulatkan jadi 3. Nah, sehingga ini saya buatkan tabel mengenai hasil rangkuman iterasi perulangan itu tadi. Iterasi pertama sekian, Z-nya berapa, 2 dan seterusnya, X-nya berapa dan seterusnya, Y-nya, Z, hingga yang ke 99 ini. Dan ini adalah perbandingan hasil dari masing-masing metode numerik. Metode Gauss-Jordan, ya caranya cukup singkat ya tadi. Lalu dengan metode Jacobi membutuhkan banyak perulangan perhitungan. Sehingga kalau kita menggunakan perhitungan tulis tangan atau manual, itu ya cukup melelahkan karena kita tidak tahu juga berapa iterasinya untuk menemukan nilai yang hampir sama dengan ini. Metode Gauss-Jordan ini sudah langsung kita pakai cara yang tadi, ketemu hasil akhirnya ketika sudah diagonal 1, 1, 1 dan lainnya 0, 0, 0, 0 gitu. Maka nanti pas langsung ketemu hasil akhirnya. Nah, langsung kita uji coba di codingnya. Yang pertama saya mulai dari metode eliminasi Gauss-Jordan terlebih dahulu. Jadi ini adalah source code-nya. Source code dari Gauss-Jordan. Ini sudah saya isi, jadi inputannya akan ada di A ini, NPR ini. Kita input di sini nanti nilainya. Ini kebetulan sudah saya inputkan, jadi tinggal di play saja. Masih menunggu menghubungkan. Nah, ini hasilnya keluar. Nah, hasil akhirnya ketemu X, Y, Z. X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Sama ya. Lalu untuk yang metode Jacobi, menghubungkan kembali. Ini source code-nya kurang lebih sama kayak teman-teman yang lain. Jadi saya tinggal menginputkan saja nilai dari soal. Ini sama di A, array ini kita masukkan di sini. Lalu yang yang matriks
sebelahnya itu kita input ikannya di sini. Vektornya kita masukkannya di sini. Ini cuman matriksnya, vektornya kita taruh di sini. Langsung kita start. Nah, kalau coding nih perulangannya sampai ini. Nih, ketemu akhirnya solusinya sekian. Ini karena di atas dibeli limit ya. Limit sampai 1000. Kalau ini enggak, kalau limitnya ditambah 10.000, maka hasilnya nanti akan 1120 berapa gitu. Nanti ketemunya solusinya 1,0000 berapa, 00 berapa gitu, saya lupa. Lalu ini 2 dan ini 3. Jadi malah benar-benar hampir sama dengan yang di ilmu dan ini. Ya, mungkin itu video dari saya mengenai UAS metode numerik kali ini. Sekian, terima kasih.